Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang umat muslim. Hari ini adalah hari persidangan pokok perkara pertama Hasto Kristianto. Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Atau mau tahu banyak? Atau mau tahu banget? Seru, Gri. Seru. Sumpah, seru. Saya ceritain aja suasana di ruang sidang saja ya. Nanti selebihnya yang saya akan bawakan di konten ini adalah situasi justru yang di luar sidang. Ini jauh lebih seru. Pada saat sidang, cuman pembacaan tuntutan dan itu singkat banget. Udah gitu langsung selesai. Nanti agendanya setelah ini adalah pledoi atau pembelaan dari pengacaranya Hasto Kristianto. Kapan? 7 hari ke depan. Kurang lebih hari Jumat lagi minggu depan. Iya. Pengacaranya Hasto nawar, kalau bisa 10 hari Pak Hakim. Nggak bisa, jadwalnya penuh, diar. Masa nyusun pledoi sampai 10 hari? Udah gitu kan pengacaranya 1000. 1000 ditambah lagi menjadi 17. Pengacaranya Hasto menjadi 17. Termasuk Mas Febri, mantan juru bicara KPK waktu itu. Ya. Tidak menjamin. Mau 2000, mau 5000 pengacara. Kalau kalian nggak bisa dapat bukti yang kuat, memang bisa menang. Keleh lah. Seperti apa situasi Hasto di luar sidang? Check it out. Berkeadilan. Sebab itulah mengapa hakim di dalam mengambil keputusan selalu menyatakan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sikap saya tetap tidaklah berubah, bahwa apa yang terjadi adalah suatu bentuk dari kriminalisasi hukum karena kepentingan kekuasaan di luarnya. Jadi saya adalah tahanan politik. Ya. Framingnya tambah lagi, saudara-saudara. Kalau kemarin itu adalah kriminalisasi, politisasi, dan gatelisasi. Sekarang framingnya tambah lagi, yaitu tahanan politik, tapol. Bodoh amat. Lu mau ngomong apa juga nggak ngaruh, toh. Lu mau ngomong framing segede gunung juga nggak ngaruh, toh. Nggak ngaruh ke keputusan, nggak ngaruh ke hakim, nggak ngaruh ke proses peradilan, nggak ngaruh ke masyarakat, nggak ngaruh ke persepsi masyarakat, apalagi bisa mempengaruhi masyarakat, nggak ngaruh. Sama sekali nggak ngaruh. Lu tambahin lagi framing apapun, ya silakan aja. Mau tahanan politik, mau tahanan apa lagi? Nggak tahu, tahanan kerangkeng atau mau tahanan Nusa Kambangan, nggak ngaruh. Mau rekayasa, hukum, mau apapun terserah, nggak ngaruh. Dan itu bebas-bebas saja, nggak dilarang. Ini aku hanya ngasih tahu, nggak ngaruh ke proses hukum, nggak ngaruh ke putusan, nggak ngaruh mempengaruhi hakim untuk memutuskan, nggak ngaruh. Nggak ngaruh ke masyarakat. Nggak sama sekali nggak. Udah sebaiknya lu jalanin aja. Karena secara proses, secara hukum, secara kronologis masyarakat sedikit banyak tahu toh. Nggak bisa lu beropini, berusaha untuk membentuk opini, nggak bisa. Oh, boleh, bisa, tapi nggak berhasil gitulah kira-kira lah. Keren ya? Lanjut. Saya sudah membaca dengan cermat secermat-cermatnya terhadap surat dakwaan dan hampir semuanya merupakan suatu produk daur ulang. Jadi semua merupakan produk daur ulang terhadap suatu perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Begitu banyak manipulasi fakta-fakta hukum. Setidaknya minimum ada 20 keterangan yang sengaja dibuat berbeda antara dakwaan
dengan keterangan saksi dan putusan pengadilan yang sudah inkrah. Nggak ngaruh. Mau persepsikan apa, nggak ngaruh. Ini kan persepsi. Nanti fakta hukumnya kan di atas kertas semuanya. Ya, nanti diuji di pengadilan. Jadi di awal-awal pada saat sidang pertama lu bikin konversi pers sebelum pelaksanaan sidang, nggak ngaruh. Berpengaruh kepada tingkat kepercayaan masyarakat menjadi tinggi kepada kamu? Enggak. Kecuali pengacaramu doang paling sama PDIP. Nggak ngaruh. Sama sekali nggak ngaruh. Mau kau bilang daur ulang, mau kau bilang recycle, mau kau bilang nggak ngaruh. Produk hukum yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah, kemudian diulang lagi, nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Oh, inkrah juga karena sampai sekarang pelaku utamanya belum ketangkep kok. Si Harun Masiku, lu mau ngomong apa lu? Nah, kemudian KPK mendapat fakta lain keterlibatan kamu, kemudian sekarang diproses, disidangkan kok. Mau ngomong apa lagi kamu? Masyarakat bodoh toh, tapi nggak bisa lu bodoh-bodohin. Mati gua. Dihalang sama Agri semua nih. Aduh, padahal gua berusaha untuk mempengaruhi masyarakat. Agri bikin counterpart begini, mama, aduh, masyarakat nggak jadi terpengaruh gua dong. Ya! Ya ini fungsinya channel Agri Fanani. Ya. Dulu yang model-model seperti ini lu bisa lakuin di media mainstream. Dan nggak ada satupun orang yang bisa jawab. Karena kalau ada yang mau jawab, mesti lewat media mainstream. Dan itu nggak mungkin. Nggak ada kemampuan, nggak ada akses, segala macam. Sekarang semuanya bebas bisa mengakses dan bebas bisa langsung mengcounter apa yang kamu katakan, toh. Beda, toh, sekarang, toh. Nggak ngaruh kan masyarakat? Nggak, sama sekali nggak, Gri. Saya setuju kamu, enggak. Ya! Nggak ngaruh. Lu mau bilang ini recycle, lu mau bilang ini produk daur ulang, lu bilang ini adalah kesewenang-wenangan penguasa, apalagi lu nuduh-nuduh Jokowi, orang makin benci ke lu. Gua kasih tahu aja nih. Karena apa? Yang lu lontarin itu adalah fitnah. Makanya sekarang diuji di pengadilan, oke? Oke. Yoi. Sidang pertama ini, nanti sidang kedua Jumat. Oke, lanjut. Perlu rekan-rekan pers ketahui bahwa proses P21 juga terlalu dipaksakan. Selaku tersangka, kami sudah mengajukan saksi yang meringankan. Namun saksi yang namanya sudah dikirimkan ke KPK ternyata tidak pernah diperiksa. Pada saat P21 saya juga sedang dalam keadaan sakit, radang tenggorokan dan kram perut akibat terlalu semangat berolahraga. Tetapi itu pun tetap dipaksakan sehingga hak-hak sebagai terdakwa telah sengaja dilanggar dan ini adalah suatu pelanggaran HAM yang sangat serius. Kan udah mulai masuk nih, ya, arahnya dia kemana, tujuannya kemana, ya, framingnya mau dibentuk seperti apa, masuk nih. Masuk Pak Eko. Kehadiran saksi pada saat penyidikan ya, barang bukti segala macam semua itu bukan kepentingan lu, tapi kepentingan penuntutan, kepentingan penyidikan. Nggak bisa lu kirim-kirim orang yang bisa meringankan. Itu nanti sekarang hari ini di pengadilan. Lu hadirkan itu. Lah kok ngirim orang supaya meringankan? Lo enak banget. Keperluan penyidikan nggak kayak gitu. Keperluan penyidikan ya kepentingannya penyidik lah. Untuk mendukung penuntutan. Gimana ente? Kayak begini lu mau bodoh-bodohin masyarakat.
Baru kalau lu punya saksi yang meringankan, lu punya bukti-bukti yang meringankan, bahkan lu bisa mempunyai bukti yang bisa menganulir tuduhan jaksa, sekarang saatnya kamu bawa ke pengadilan ini sekarang. Udah bener, penyidik udah bener, KPK udah bener, lanjut. Mati gua. Dihabisin Agri nih gua nih. Lah kok ada ya tersangka diminta mengirimkan barang bukti yang meringankan, ada gitu pada saat penyidikan. Enggak. Sorry, dalam hal ini aku nggak tahu. Nanti tolong komen ya, kalau memang ada ya, dan memang seperti itu mekanismenya, ya saya maklum, saya nggak tahu ini. Ya, saya nggak tahu. Sumpah saya nggak tahu. Yang gua tahu ketika tersangka dilakukan penyidikan oleh penyidik, ya polisi, jaksa ataupun KPK, itu tuh yang dibutuhkan adalah bukti-bukti untuk memperkuat tuduhan, sangkaan, atau penuntutan nanti. Bukan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidik untuk meringankan. Loh kok ya aneh sih? Saya kirim 2 orang saksi yang meringankan, tapi ternyata diabaikan, nggak diproses. Loh, kok aneh sih? Ya bukan tempatnya lah. Sekarang nih. Nah, ini kan tadi baru pembacaan tuntutan, kemudian nanti pledoi menghadirkan saksi-saksi, bukti-bukti. Nah, itu tuh lu siapin tuh. Lu hadirkan tuh. Yang lu maksud mana yang meringankan? Nah, mana saksi-saksi yang meringankan? Lu hadirkan semuanya di situ. Baru di situ adu data, adu fakta, adu bukti, adu saksi. Bukannya begitu, bro. Gua sih nggak tahu. Tolong koreksi saya kalau salah. Saya nggak tahu. Saya bukan orang hukum. Saya hanya bagian terkecil dari masyarakat yang bodoh ini. Ya, nggak tahu. Ya. Aneh ya. Nah, udah gitu, P21 yang sangat dipaksakan. Ini hanya dalam kurun 7 hari sudah selesai dan bisa P21. Loh, kalau perlu sehari bisa P21 bagus. Thinkingnya gimana ya? Ngapain kemudian perlu berlama-lama 14 hari, 20 hari? Ngapain? Masa 20 hari penahanan untuk melengkapi berkas penuntutan, makanya dibatasin 20 hari itu maksimum. Kalau bisa sehari, bagus. Loh, kenapa kamu protes masalah ini? Jangankan 7 hari, sehari. Itu bagus. Langsung dilimpahkan. Kamu juga ditahan KPK nggak terlalu lama. Kan kamu ditahan KPK berapa hari? 7 hari berarti. Ya. Nggak sampai 20 hari. Gitu loh. Tok. Nah, disertasi lu udah lulus, ya, udah wisuda, ya, S3 lu, doktor lu, ya, dipakai mendekam di penjara aja nanti. Loh, ini enggak. Ini. Aduh, logika hukumnya kan begitu, toh. Kenapa kemudian lu diketawain orang lah? Lu framing itu yang jos gitu loh. Ntar gua ajarin nyusun kalimat untuk melakukan framing dah. Daripada ngawur begini nih. Ngawur banget. P21 yang dipaksakan gimana? Ada gitu ketentuannya. Makanya penahanan kan maksimum 20 hari. Nanti mungkin bisa diperpanjang lagi dengan alasan tertentu. Gimana ente? Bisa 7 hari kalau diprotes. Katanya dipercepat, katanya dipaksakan. Lo kalau dipaksakan, menguntungkan lo lah. KPK memaksakan ini P21, serah terima ke penuntutan. Ya, 7 hari. Dipaksakan. Tuduhan lu karena ngejar pra-peradilan. Supaya nggak lebih cepat dari pra-peradilan. Gitu kan, tuduhan lu kan. Nah, ternyata bukti-bukti dari KPK nggak cukup kuat. Kan kalah nanti di persidangan. Logika. Ini thinking. Ini think. Ini thinking. Aduh, logika orang goblok.
nggak perlu tahu hukum juga nyampe gitu. Logika dokter malah nggak nyampe, malah pakai framing, malah dipakai bahan kalimat framing. Siapa yang nyusun kalimatnya ini? Siapa ini yang nyusun ini? Hah? Oke, yang lebih menggelikan lagi, geli, sumpah geli. Itu pun saat P21, itu pun saya dalam kondisi yang sakit, radang tenggorokan dan kram perut. Untung nggak ditambahin kaki gempor gitu. Akibat semangatnya saya berolahraga pagi. Loh, ngapain? Apa hubungannya dengan proses hukum? Loh, ini nanti kalau sudah, kok dugaan saya, dugaan ini ya. Kalau sudah vonis, macam-macam nanti. Ya, yang sakit, izin keluar berobat. Ya, I don't know. Kita lihat aja nanti. Model-model orangnya kayak begini nih. Saya dalam keadaan sakit, kram perut, radang tenggorokan. Itu framingmu tuh lemah, nggak kuat. Mana masyarakat percaya? Kan framing ini kan tujuan supaya masyarakat percaya, kemudian timbul simpati ke lu kan gitu. Berujung dukungan lah gitu. Kalau dukungan itu meluas, ya, apalagi dukungannya yang rame di media sosial, netizen, akan mempengaruhi putusan. Kan ke sana kan arahnya. Nggak dapet lo nggak dapet. Karena ya terlalu ngawur, ya. Ya tapi nggak apa-apa, sah. Boleh. Orang mau ngomong apapun boleh. Coba kita lihat lagi, ada yang lebih menggelikan nggak nih? Proses P21 di KPK rata-rata 120 hari. Tetapi saya sengaja dikebut hanya kurang lebih 2 minggu. Mengapa? Sebab untuk menggugurkan proses pra-peradilan yang kedua. Tadi saya pakai perumpamaan maksimum penahanan kan 20 hari ke depan tuh. Dasarnya dari itu asumsi saya. Ini dia lebih ini lagi. Biasanya P21 tuh rata-rata 120 hari. Tapi saya hanya 2 minggu dikebut oleh KPK. Terus itu dipakai framing. Jadi ketawain orang lah. Kerjakan makin cepat makin bagus. Ini aja kasusnya sudah 5 tahun mangkrak. Semenjak tahun 2020. Masyarakat setiap kali ini ngingetin terus. Harun Masiku. Begitu ini ada babak baru. Hasto ada bukti keterlibatan di situ. Ada cukup bukti penyidik menetapkan sebagai tersangka. Dan kemudian sekarang terdakwa. Ya harus cepet-cepet lah. Oh udah 5 tahun kok. Masih pengen memperlambat lagi gitu. 130 hari gitu. Pengennya 120 hari. Baru P21. Masyarakat nggak percaya toh apa yang kamu omongin. Udah nggak percaya. Samsek. Apa, Gri? Samsek. Nggak gaul lu. Itu bahasa gaul itu. Sama sekali. Udah masyarakat nggak percaya samsak udah. Lu mau ngomong apa, lu mau framing apa, nggak percaya. Tapi ya nggak apa-apa, silakan aja. Sampai doer juga, nggak masalah. Pokoknya kalau urusannya udah dengan Hasto, lucu, unik, dan ya nggak jarang menggelikan dan cenderung menjijikkan. Coba kita cek ada yang lebih menjijikkan lagi nggak? Persoalan yang saya hadapi juga tidak ada kerugian negara. Jadi tidak ada kerugian negara. Memproses kembali perkara yang sudah inkrah, nyata-nyata menciptakan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan sebelumnya. Inilah muatan kriminalisasi politik. Ini pengacaranya gimana ya? Nyusun konferensi pers ini Hasto sendiri apa pengacara nih yang bikin ini? Kalaupun Hasto sendiri, masa bahasa-bahasa yang berkenaan dengan hukum nggak ditanyakan ke pengacara? Emang korupsi itu harus ada kerugian negara? Korupsi, penyuapan,
Penyuapan kan nggak ada kerugian negara. Gratifikasi kan nggak ada kerugian negara. Ini masuk dalam kategori korupsi semua. Masa kayak begini pengacaranya nggak ngasih tahu ke Hasto? Dan ini kan ada pasalnya semuanya kan? Lu mau framing kepada masyarakat, loh nggak ada kerugian negara ya? Aduh, kasihan Mas Hasto. Gitu maksud lu? Masyarakat juga udah tahu, ya. Penyuapan itu termasuk. Nggak ada kerugian negara penyuapan. Gratifikasi itu juga termasuk. Nggak ada kerugian negara di situ. Nah, apalagi korupsi yang merugikan negara, memperkaya diri, orang lain, korporasi. Itu. Betul? Ini kayaknya mau nangis nih tadi. Kelihatan nadanya kayak mau nangis dia. Nggak harus ada kerugian negara. Gimana ente memahami korupsi nggak tahu? Pantesan lu melakukan. Ya! Nanti dugaan, ini lagi proses. Kita tunggu nanti vonis. Ya? Kita tunggu vonis ini pokoknya gayeng nih pokoknya nih. Saya akan update terus setiap sidang. Oke, coba. Saya berjuang tentang nilai-nilai demokrasi. Wah, ini bokis banget nih. Ini bokis banget nih. Saya potong pendek dulu nih. Saya berjuang nilai-nilai demokrasi. Yang kamu jalani ini adalah mengabaikan nilai-nilai demokrasi. Harusnya Rizky Aprilia yang dapat. Itu yang masyarakat pilih. Bukan Harun Masiku. Ini menyederai demokrasi. Betul. Kayak begini masyarakat percaya gitu dengan framing kamu? Kayak begini masyarakat bisa kamu pengaruhi gitu? Nggak bisa, men. Ini satu, perkara Harun Masiku, PAW. Yang masih segar di ingatan kita, PAW Romi Soekarno, yang menggeser 2 orang di atasnya. Ini bukannya menceridai demokrasi. Ini kamu bilang berjuang tentang nilai-nilai demokrasi dari mana? Tok, berjuang nilai-nilai demokrasi dari mana? Dapil 6 Jatim, Tulungagung, Blitar, Kediri, itu dapat 2 kursi, satu dapil dapat 2 kursi, ya. Yang 1 kursi oke, mutlak. Yang 2 kursi yang dapat suara terbanyak kedua Sri Rahayu, 111.000 something suaranya. Artinya apa? Rahayu ini dipercaya oleh masyarakat dapil Jatim 6, bukan Romi Soekarno. Ini demokrasi, men. Kalau kemudian Sri Rahayu berhalangan, nggak disuruh mundur loh ya. Gantinya juga bukan Romi Soekarno, Arteria Dahlan. Karena Arteria Dahlan dapat 62.000 something suara. Baru yang berikutnya Romi Soekarno yang hanya dapat 51.000 suara. Demokrasi mana? Yang kamu gembor-gemborkan tuh demokrasi apa? Pejuang demokrasi apa? Masyarakat harus tahu ini ya, suara kalian ya, ini dipolitisasi sama Hasto. Diakal-akalin sama Hasto. Orang dipaksakan PAW yang di atasnya suruh mundur. Termasuk ini, Harun Masiku ini yang sekarang lagi diproses. Ngomong kayak begini masih tega ya? Ini kan yang dibilang maling teriak maling. Pejuang demokrasi apa? Pemilu suara terbanyak itu kan demokratis banget. Kalau orang udah nggak didukung, nggak dapat suara, kan memang nggak jadi. Kemudian kamu paksa yang nggak didukung masyarakat supaya jadi. Gimana demokrasi apa, men? Gri, puasa, Gri. Oh, jangan kenceng-kenceng, Gri. Minum dulu, Gri. Ngumpet aku ngerasain Hasto ini. Gri, lu jangan gitu dong. Ini gua kan ya, namanya juga lagi berusaha mempengaruhi masyarakat. Siapa tahu masyarakat percaya sama gua. Enggak! Enggak bisa. Channel Akhir Fanani bertugas untuk meluruskan hoax, untuk meluruskan penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh para politisi busuk. Enggak bisa. Enggak bisa, harus diluruskan. Siapapun dan apapun. Dan tidak ada kepentingan orang per orang, tidak membela siapapun saya. Tugasnya adalah meluruskan hoax, meluruskan pemutarbalikan fakta, meluruskan pembodohan terhadap masyarakat. Nggak bisa.
Kita harus lawan kayak begini-ginian. Nggak dalam kerangka membela siapapun, hanya meluruskan aja. Ini loh yang benar. Itu Hasto salah. Ini yang benar. Omongan Hasto itu adalah framing. Ini yang benar. Itu ya, channel Agrifanani. Iya. Tunggu kehadiran Agrifanani di bulan 5 akan kolaborasi gede-gedean dengan Opung Parbelak di rumah Pak Jokowi nanti insya Allah. Mudah-mudahan doain terlaksana. Ini menjadi acara yang sangat dahsyat. Kolaborasi antara Agrifanani dengan Opung Parbelak di Solo bulan 5 nanti. Ya, jangan kelewatan ya. Tunggu kehadiran kami. Oke, lanjut. Tentang menjaga konstitusi, menjaga peradaban Indonesia yang seharusnya dibangun oleh supremasi hukum. Betul? Cari dukungan. Dari tadi pendukungnya diem aja. Ya, betul. Betul. Lu kalau hadir di situ niat dukung Hasto jangan pada diem aja dong. Ya, bikin yel-yel. Gimana sih? Jangan diem aja, ngapain fungsinya buat diem aja datang ke situ. Bikin yel-yel yang rame. Ya, nanti di sidang kedua bikin yel-yel. Mau tahu yel-yelnya? Nih gua ajarin ya. Terima kasih Bapak Jokowi. Terima kasih Bapak Jokowi dari kami. Terima kasih. Udah pakai yel-yel itu aja. Nanti di sidang kedua datang ke ruang sidang pada diem aja ya. Kalau di ruang sidang nggak boleh ribut, nggak boleh berisik, nggak boleh bikin kegaduhan. Tapi ketika mau mulai sidang untuk mempengaruhi hakim, nggak apa-apa. Ya. Nanti pada saat selesai sidang juga itu tadi yel-yelnya gua ajarin tuh. Edian Lugri. Tok, lu ngomong apa sih, Tok? Lu ngomong peradaban, lu ngomong apa? Lu ngomong apa? Lu ngomong apa, Tok? Lu ngomong supremasi hukum, lu ngomong peradaban, apa itu? Makhluk apa itu, Tok? Kamu sendiri nggak patuh hukum. Kamu sendiri nggak beradab. Kalau patuh hukum, kalau beradab kan ikuti proses peradilan. Layaknya seperti orang lain. Kebanyakan orang lain, ikutin aja udah. Dengan tertib, dengan tulus, dengan ikhlas. Konsisten menghadirkan bukti-bukti, saksi-saksi sebagai counter untuk mementahkan tuduhan. Gitu loh. Pengadilan itu tidak bisa dimentahkan bukti-bukti yang sudah kuat, tuduhan-tuduhan yang sudah kuat dengan framing toh. Nggak bisa, gua jamin. Nggak bisa. Nggak bisa dimentahkan dengan framing-framing. Macam kayak begini nggak bisa. Karena nggak bisa, mendingan kalian diem. Bukan berarti kemudian melarang ya, silakan saja, boleh-boleh saja. Tapi kemudian fokus kepada barang bukti. Gitu loh. Ini sibuk membuat framing, lupa menghadirkan barang bukti. Kita ingat kasus perselisihan Pilpres di MK kemarin. Sibuknya kan sibuk framing. Aduh, ini apa? Ini peradaban. Aduh, ya sok banget sih. Ya udah, nggak apa-apa. Oke. Lanjut. Jadi ini semua terjadi akibat abuse of power. Jadi mohon doanya. Saya akan hadapi semuanya dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Karena proses daur ulang ini sangat kental dengan muatan politik. Terima kasih. Satyam Eva Jayate, Merdeka. Merdeka. Kalau dihadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum, lapang dada, itu tidak dengan framing. Hadapi dengan nothing tulus. Siapkan bukti-bukti yang bisa menganulir, membatalkan, atau membantah tuduhan.
Tidak dengan framing. Kamu nggak usah ngucapin dengan kepala tegak, bibir tersenyum, nggak usah. Nggak manfaat. Itu mata ubahnya nih. Tadi gua udah sodakoh nih 100.000. Taubahnya kan begitu. Nggak usah. Orang mengerjakan sesuatu itu dengan tindakan, bukan dengan omongan. Ini kan kamu dengan omongan semua kalau kayak begini. Kepala tegak. Ya gimana? Ayo begini terus lah, kepala tegak. Bibir tersenyum. Kadang nangis. Aku menangis. Bu Mega menangis. Alah ya Allah. Nah, ada lagi yang lebih menggelikan penutupannya. Satya Eva Jayate merdeka. Loh kok merdeka sih? Kamu tuh di penjara, bukan merdeka. Habis sidang kan kamu diangkut lagi ke sel tahanan. Kamu di sel, itu bukan merdeka. Di dalam sel itu tidak merdeka toh. Nggak bisa kemana-mana, semuanya diatur. Kalau keluar juga harus diborgol. Itu yang kamu sebut merdeka. Merdeka apanya? Satya Eva Jayate. Iya bener, ini adalah Satya Eva Jayate. Kebenaran hari ini akan menemui jalannya. Hasto salah. Ya, Harun Masiku nggak ketemu, ini membuka tabir. Ini yang disebut kebenaran menemui jalannya. Itu loh. Lo kok semboyan kok untuk memenuhi seleranya? Ya enggak lah. Semboyan mah moto, semboyan, quote. Itu bukan untuk diri kita sendiri, berlaku untuk orang lain. Kayak gini-gini nih, quote nih. Berlaku untuk general, untuk umum, nggak untuk diri kita sendiri. Bahkan bukan untuk kepentingannya kita. Nah, ini untuk motivasi kita sendiri lah. Kebenaran akan menemui jalannya sendiri nanti. Iya, ini sekarang ini Satya Eva Jayate, ya ini nanti nih. Tapi bukan berarti saya divonis 20 tahun, Kri. Oh, Satya Eva Jayate itu kalau kamu vonis bebas gitu maksud lu. Ya enggak lah. Oke, teman-teman. Panjang banget. Ini adalah pernyataan Hasto tadi setelah selesai sidang pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.